lihatlah keadaan kita. Kita disibukkan membanggakan bahawa kita sedang di Mekah. Sibuk mulut kita selalu memuja-muji tentang kerajaan-kerajaan masa dahulu. Sibuk keadaan kita menyombongkan diri kita bahawa kita seakan-akan adalah bangsa terlebih di hurung dunia. Seakan-akan kitalah bangsa yang dipilih Allah. Seakan-akan hari kiamat begitu mendengarkan nama Aceh seakan-akan jaminan surga. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau dilihat dari langit maka yang bercahaya adalah tanah Aceh. Nyawa haba ada dengar orangnya membangga-banggakan, padahal ketika azan maghrib berbunyi begitu banyak pemuda-pemuda Aceh lengket di kedai-kedai kopi, tidak keluar dari kedai. Pemilik kedai hanya menutupkan tirainya, lalu dimatikan lampu. Beramai-ramai dalam kedai kopi tidak salat. Seluruh mereka berdosa, dan seluruh dosa mereka dicampakkan Allah kepada si pemilik kedai. Walaupun dia telah meninggal dunia, tapi dia meninggalkan bisnis yang membuat orang mendapatkan tempat untuk berlindung dari salat-salat yang dibebankan Allah. Tanggunglah gaji pensiun yang bernama dosa di alam barzakh. Kita bangga mengatakan ke orang, alhamdulillah maju kedai kopi dulu, alhamdulillah ramai urun teruk. Tapi kita ni tak pelihara orangnya. Kita pelihara mereka ketika tidak salat di dalam kedai kita. Tidak cukup hanya dengan menyediakan musalla. Kenapa? Kita yang punya berhak mengusir orang-orang dari tempat bisnis kita. Berhati-hati yang punya bisnis PS. Ketika azan berbunyi, anak-anak hari ini tidak meninggalkan tempat-tempat tersebut, maka seluruh dosa-dosa para remaja dikumpulkan Allah. Selain mereka berdosa, dicampakkan kepada si pemilik bisnis. Begitu banyaknya orang hari ini yang meninggalkan salat. Makin ke pelosok kampung, makin ramai orang hendak sembahyang, dan mereka merasa biasa saja. Inilah yang Allah katakan menjelang akhir zaman nanti muncul sekelompok besar orang adha'us salat. Mereka meninggalkan salat beramai-ramai, bukan satu dua orang, berkelompok-kelompok. Ada yang menjelang maghrib masih main voli, main futsal, main bola. Ketika azan baru pulang, dan pulang itu bukan untuk bersiap-siap ke masjid, bahkan bukan untuk melakukan salat. Mereka pulang hanya untuk mandi, lalu melanjutkan pembicaraan-pembicaraan dunia setelah maghrib nanti. Subhanallah, inikah yang kita banggakan? Nyokahnya tanah indah tu kita nyuruhnya. Adakah nanti pahlawan-pahlawan itu akan datang membela kita? Tidak, jemaah makan Allah, sama sekali tidak.